Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Nurrohmah Yuniarta, jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Saya akan menjelaskan materi dinamika kelompok selama 1 semester yang telah saya pelajari untuk menyelesaikan tugas UAS. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya, supaya ilmu ini lebih bermanfaat, oke? Apa yang kalian ketahui tentang dinamika kelompok? Dinamika adalah kekuatan atau gerakan yang timbul sendiri. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi. Jadi, dinamika kelompok adalah suatu metode atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Dinamika kelompok memiliki 2 tipe kelompok. Yang pertama, kelompok formal, yaitu yang diciptakan dengan sengaja oleh manajer untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Kelompok formal ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando itu seperti sekolah, dan kelompok tugas itu seperti perusahaan manufacturing. Nah, yang kedua yaitu kelompok informal, yaitu terbentuk karena orang bertemu dan berinteraksi secara teratur. Kelompok informal mencakup kelompok kepentingan dan persahabatan. Kelompok kepentingan itu seperti contohnya tani, dan persahabatan contohnya seperti arisan, pengajian, dan lain-lain. Komunikasi kelompok yaitu interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja suatu untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam proses tersebut melibatkan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Komunikasi kelompok yang efektif itu ada 3, yaitu faktor penunjang, kedua komunikasi verbal yang efektif, dan yang ketiga kohesi kelompok. Konflik dalam kelompok biasanya terjadi karena ketidaksesuaian atau perselisihan yang terjadi antar kelompok, yang diakibatkan oleh kepentingan sama atau beda dan tujuan berbeda terhadap sesuatu isu dan terjadi pada waktu relatif sama. Cara mengurangi konflik antar kelompok yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan baik, kedua, berunding, ketiga, menerima dan menjalani keputusan yang disepakati, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota, sehingga terbentuklah kelompok. Tingginya kohesi kelompok berhubungan dengan konformitas anggota terhadap norma kelompok, kemampuan anggota untuk menitik beratkan pada persamaan sebagai anggota kelompok, meningkatnya komunikasi di dalam kelompok, dan meningkatnya rasa suka terhadap anggota kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi kelompok ada 4. Yang pertama, status di dalam kelompok. Kedua, usaha yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam kelompok. Ketiga, keberadaan ancaman eksternal atau kompetensi yang kuat. Keempat, jumlah anggota kelompok. Hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya kohesi kelompok yaitu pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Ketiga, status kelompok. Keempat, penyelesaian perbedaan. Kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Keenam, daya tarik pribadi. Dan yang terakhir yaitu persaingan antar kelompok. Hal-hal yang mempengaruhi penurunnya kohesi kelompok. Yang pertama, ketidaksamaan tentang tujuan. Kedua, besarnya anggota kelompok. Ketiga, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok. Dan keempat, persaingan internal antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, dominan. Kekuatan dan pemecahan masalah dalam kelompok. Pemecahan masalah adalah proses penanggulangan suatu rintangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses penyelesaian masalah terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, penilaian pemecahan, pemilihan, dan pelaksanaan solusi masalah yang terbaik. Penyebab adanya masalah dalam sebuah kelompok
terdiri ada 3. Yang pertama, perbedaan dengan tujuan. Kedua, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dan yang ketiga, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Bagaimana dasar dinamika kelompok berjalan dengan baik? Yang pertama, pengenalan diri sendiri, yaitu suatu langkah awal untuk dapat menjadi individu yang berhasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, setelah mengenal diri sendiri, maka kita harus mengenal orang lain. Usaha untuk mengenal orang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku, gaya, dan gerak-gerik serta penampilan dari setiap aktivitas. Yang ketiga, setelah saling kenal, barulah kita bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Yang keempat, jika berkomunikasi sudah jelas, maka antar individu akan bekerja sama. Kerjasama berlangsung dalam suatu proses kelompok dari awal sampai akhir, di mana setiap anggota kelompok saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi. Setiap individu memiliki peran dan aktivitas sesuai dengan kemampuannya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima atau yang terakhir, dalam kelompok harus ada peraturan atau norma. Norma kelompok adalah cara melihat atau memandang sesuatu yang dimiliki oleh kelompok berupa sikap, nilai, dan aturan permainan bersama. Norma kelompok diperlukan agar dapat memberikan arah dan isi tentang bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan berperilaku. Norma kelompok ini tercipta adanya tujuan kelompok dapat berupa pedoman atau ada 5 langkah proses memecahkan masalah pada dinamika kelompok. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah. Ada tahapannya, yaitu mencapai persetujuan mengenai keadaan yang diinginkan, mencari informasi tentang keadaan sekarang, dan mendiskusikan tentang kesenjangan tersebut dan mencapai solusi. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai masalah yang ada, atau bisa disebut juga mendiagnosis masalah. Mencari informasi yang valid tentang masalah saat ini. Dalam hal ini dapat membuat daftar kekuatan yang mendukung dan kekuatan yang jadi penghalang, kemudian diurutkan dari yang terpenting. Ketiga, menyusun dan mempertimbangkan alternatif solusi. Langkah ketiga ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis solusi untuk menyelesaikan masalah. Kelompok sering membuat keputusan yang buruk karena tidak memikirkan alternatif solusi yang baik. Yang keempat, memutuskan suatu solusi. Setelah semua alternatif disusun dan diidentifikasi, kelompok harus memilih solusi yang akan dilaksanakan. Anggota kelompok memutuskan dengan pertimbangan yang baik, dapat dimengerti, dan tindakan yang realistis terhadap tujuan yang ingin dicapai setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi kesuksesan pelaksanaan keputusan. Evaluasi ini dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Dalam evaluasi proses, dievaluasi selama proses solusi ini dijalankan. Sedangkan pada evaluasi hasil itu ketika solusi sudah dijalankan dan melihat hasil yang ditetapkan dari solusi yang telah dijalankan tersebut. Unsur-unsur dinamika kelompok. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota bisa 1. Sepenuhnya bertentangan, 2. Sebagian bertentangan, 3. Netral, 4. Shares, dan yang terakhir yaitu identik. Struktur kelompok. Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam keadaan sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai atau mendukung tercapainya tujuan kelompok. Fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan.
Suasana kelompok merupakan keadaan moral, sikap, dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, dan saling mempercayai. Mengembangkan dan membina kelompok ada 6. Yang pertama, mengusahakan atau mendorong agar semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Kedua, tersedianya fasilitas. Ketiga, mengusahakan atau mendorong menumbuhkan kegiatan agar para anggota bisa ikut aktif berperan. Keempat, menciptakan norma kelompok. Norma kelompok ini digunakan sebagai acuan anggota kelompok bertindak. Yang kelima, mengusahakan adanya kesempatan anggota baru, baik untuk menambah jumlah maupun mengganti anggota yang keluar. Dan yang keenam yaitu berjalannya proses sosialisasi. Untuk mensosialisasikan adanya anggota baru, adanya norma kelompok, adanya kesepakatan, dan sebagainya. Tekanan pada kelompok adalah adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tegangan kelompok dapat bersifat internal, misalnya tuntutan-tuntutan dari para anggotanya sendiri untuk menghasilkan sesuatu bagi mereka. Sepanjang tuntutan tersebut masuk akal untuk dilakukan dan dipenuhi, maka hal itu dapat meningkatkan kedinamisan kelompok. Sedangkan tegangan eksternal, yakni tekanan yang datang dari pihak-pihak di luar kelompok yang sering pula dapat menumbuhkan dinamika baru, sepanjang masih dalam batas-batas kemampuan mereka. Kemudian, efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok dalam mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dicapai, semakin banyak keberhasilan anggota kelompok akan menjadi puas. Bila anggota kelompok merasa puas, kelompok akan dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat. Teori dinamika kelompok. Menurut teori psikodinamika dari fungsi kelompok, menurut Bion, kelompok bukanlah sekedar kumpulan individu, melainkan merupakan suatu satuan dengan ciri dinamika dan emosi tersendiri. Ciri-ciri kelompok ini berfungsi pada taraf tidak sadar dan didasarkan pada kecemasan-kecemasan dan motivasi-motivasi dasar yang terdapat pada manusia. Ia menganggap kelompok sebagai versi makrokosmos dari individu. Persoalan dalam dinamika kelompok ada 5. Yang pertama, kohesi atau persatuan. Dalam persoalan kohesi, akan tingkah laku anggota dalam kelompok seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Kedua, motif atau dorongan. Persoalan motif ini berkisar pada interes anggota terhadap kehidupan kelompok seperti kesatuan berkumpul, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Ketiga, struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat, pimpinan. Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada kehidupan kelompok. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok. Senangnya anggota tetap berada dalam kelompok. Pendekatan dalam dinamika kelompok ada 3. Yang pertama, pendekatan oleh Bales dan Homans. Pendekatan ini mendasarkan diri pada konsep adanya aksi, interaksi, dan situasi yang ada dalam suatu kelompok. Yang kedua, pendekatan oleh Stockdale. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk organisasi formal. Dan yang ketiga, pendekatan dari Jennings dan Moreno mengemukakan konsepsinya tentang pilihan bebas, spontan, dan efektif dari anggota kelompok
yang satu terhadap anggota kelompok yang lain dalam rangka pembentukan ikatan kelompok. Proses dinamika kelompok ada 5. Mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. 2. Mereka membeku seperti es. Individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu yang lain. Ketiga, es yang membeku lama-kelamaan mulai mencair. Proses ini disebut ice breaking. Keempat, setelah saling mengenal, dimulailah berbagai diskusi kelompok yang kadang diskusi bisa sampai memanas. Proses ini disebut storming. Kemudian, storming akan membawa perubahan pada sikap dan perilaku individu. Pada proses ini, individu mengalami forming. Teori pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan kelompok. Teori pembentukan kelompok ada 4. Yang pertama, teori pendekatan. Teori pendekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Kedua, teori interaksi. Teori interaksi berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen yang berhubungan secara langsung. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, gaya hidup, pekerjaan. Nah, di dalam menanggapi suatu tujuan. Dan yang keempat yaitu teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pendekatan, interaksi, keseimbangan semuanya memainkan peranan di dalam kategori teori ini. Teori pertumbuhan kelompok. Mills menjelaskan bahwa pertumbuhan kelompok berarti bukan penambahan dalam keanggotaan, melainkan penambahan kapasitas untuk mempertemukan kemungkinan permintaan dalam tingkat yang lebih jelas. Teori perkembangan kelompok. Teori perkembangan kelompok dikemukakan oleh Bennis dan Shepard pada tahun 1956. Proses perkembangan kelompok yang terjadi dalam interaksi antara orang-orang yang berada dalam suatu situasi latihan di sebuah kelompok. Teori perkembangan kelompok ini merupakan pembagian dari kelompok besar. Teori ini merupakan suatu bagian dari tindak komunikasi kelompok pertemuan. Adapun tahapan-tahapan perkembangan kelompok ada 2, yaitu yang pertama tahap otoritas, yaitu tahap di mana keraguan ketergantungan dapat dicairkan. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahap, yaitu tahap ketergantungan, tahap pemberontakan, dan tahap pencairan. Nah, yang kedua yaitu tahap pribadi, yaitu tahap ini di mana dicairkan keraguan saling ketergantungan. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahap, yaitu tahap harmoni, tahap identitas pribadi, dan tahap pencairan masalah. Pandangan kelompok. Kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut oleh para pekerja dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungan. Jadi, pegawai akan merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Kelompok. Konsep pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu tindakan pemilihan ketika pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang hal-hal yang tidak harus dilakukan dalam situasi tertentu. Pengambilan keputusan adalah menetapkan pilihan atau alternatif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional, tanpa alasan atau data yang akurat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, pola-pola pemikiran dan perilaku. Kedua, jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan. Ketiga,
Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang B, pengalaman. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Yang ketiga, fakta. Informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Dan yang keempat, wewenang. Berdasarkan pada wewenang semata, maka akan menimbulkan sifat rutin. Dan yang kelima yaitu rasional. Dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas masyarakat yang diakui saat ini. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu fungsi, ada dua. Satu, pangkal permulaan dari suatu aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok. Kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya yaitu bersangkut paut dengan masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan juga ada dua, yaitu yang pertama bersifat tunggal, apabila keputusan yang dihasilkan yang menyangkut satu masalah. Dan yang kedua yaitu bersifat ganda, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif. Mekanisme dan metode pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Kelima, pelaksanaan keputusan. Dan yang keenam, pemantauan atau pengevaluasian hasil pelaksanaan. Kerjasama dalam kelompok. Pada hakikatnya, kerjasama merupakan landasan bagi keberadaan kelompok. Kerjasama berlangsung dalam semua proses kelompok dari awal sampai akhir, di mana setiap anggota kelompok saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi. Setiap individu memiliki peran dan aktivitas sesuai dengan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kehidupan dalam suatu kelompok, baik formal maupun non-formal, kelompok kecil maupun besar, kelompok profesi maupun sosial, jika tidak didasarkan kerjasama antar anggota kelompoknya, maka kelompok ini akan menjadi mati atau bubar. Untuk menciptakan kerjasama kelompok ini merupakan syarat guna tercapainya tujuan kelompok dalam menyamakan persepsi serta berbekal potensi dalam menyatukan kemampuan individu. Diharapkan kelompok akan menjadi harmonis ke arah sasaran yang ditentukan. Model keterampilan memimpin diskusi kelompok. Konsep diskusi kelompok. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Menurut Isjoni, diskusi adalah salah satu strategi belajar mengajar yang dilakukan seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, seorang berinteraksi antar dua atau lebih individu saling tukar-menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Dalam diskusi kelompok ini, harus dapat mampu memberikan tanggapan, pertanyaan, jawaban, dan pendapat atau saran. Komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok itu ada 6. Yang pertama, memusatkan perhatian. Kedua, menganalisis masalah atau uraian pendapat. Ketiga, menganalisa pandangan anggota kelompok. Keempat, meningkatkan uraian. Kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok ada 8. Yang pertama, keterampilan memberikan penguatan. Kedua, keterampilan bertanya. 3, bervariasi. 4, menjelaskan. 5, keterampilan membuka dan menutup penjelasan. 6, keterampilan mengelola kelas. 7, mengajar kelompok kecil
dan perorangan, dan yang kedelapan yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin diskusi kelompok ada 4. Yang pertama, diskusi harus dilakukan dalam suasana terbuka. Kedua, dapat memastikan bahwa pemimpin dan anggota telah memiliki latar belakang informasi untuk mendiskusikan topik secara baik. Ketiga, diskusi kelompok kecil harus dipersiapkan dengan baik. Diperlukan narasumber, pertanyaan kunci, dan bahan yang tepat untuk mengatur sekuen diskusi yang bertujuan membimbing dan memberikan stimulasi pada tanggapan pada para anggota diskusi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu dalam mempersiapkan diskusi, ditetapkan dulu besarnya kelompok. Pengaturan tempat duduk untuk menghindari terjadinya kepadatan dalam suatu tempat agar proses diskusi dapat berjalan dengan baik. Materi terakhir, model keterampilan konseling kelompok. Konsep dasar bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada dasarnya adalah usaha kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok atau kumpulan sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok sebagai upaya bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan seseorang dengan tujuan mengembangkan suatu aspek yang terdapat dalam diri individu berupa sikap, keterampilan, dan keberanian yang dimensinya bersangkut paut dengan orang lain yang bersifat sosial. Proses pelaksanaan konseling kelompok itu tersendiri ada 4 proses. Yang pertama, orientasi dan eksplorasi. Kedua, tahap peralihan. Ketiga, tahap kegiatan. Dan yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Strategi konseling kelompok dimulai dari langkah awal, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan, dan yang terakhir yaitu analisis dan tindak lanjut hasil penilaian. Tahapan konseling kelompok ada 5. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penjelasan masalah. Ketiga, penggalian latar belakang masalah. Keempat, penyelesaian masalah. Dan yang kelima yaitu penutup. Tugas pemimpin kelompok yaitu membuat dan mempertahankan kelompok, membentuk budaya dalam kelompok, dan membentuk norma-norma dalam kelompok. Fungsi utama pemimpin kelompok ada 4. Yang pertama, sebagai pengatur lalu lintas atau pemegang kendali. Kedua, sebagai model perilaku yang sesuai. Ketiga, sebagai katalisator interaksi. Dan yang keempat, sebagai fasilitator komunikasi. Dan materi terakhir yaitu pandangan keterampilan konselor atau pemimpin kelompok. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Kedua, menyatakan kembali. Ketiga, klarifikasi. Keempat, merangkum. Kemudian, kelima, bertanya. Keenam, menafsirkan. Ketujuh, mengkonfrontasi. Ketujuh, memberikan dukungan. Kedelapan, memberi saran. Kesembilan, memberi kemudahan. Kesepuluh, kemampuan menggerakkan anggota kelompok. Ke-11, mengevaluasi. Ke-12, memberikan umpan balik. Ke-13, memberikan perlindungan. 14, mengungkap diri sendiri. Ke-15, menjadi contoh. 16, menghadang. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri kegiatan kelompok. Itulah materi dinamika kelompok yang saya dapat pada semester ini. Maaf bila ada pembacaan kurang tepat dan tolong dimaklumi. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di share ya materi ini supaya lebih bermanfaat. Terima kasih.